Salam gila bola. Muncul berita mengejutkan. Barca mau menyeret AS Roma ke pengadilan. Ada apa sih? Musim baru belum dimulai, sudah terjadi saling gugat. Dua mantan bintang Barcelona dilaporkan dalam perjalanan keluar dari klubnya masing-masing. Satu keluar dari PSG menuju Liga Inggris, satunya dalam perjalanan ke Argentina. Sebelum kita melihat semua perkembangan terakhir di Camp Nou dan update transfer Barcelona, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. AS Roma batal datang ke Joan Gamper. Ini adalah salah satu kejutan yang terjadi pada Selasa 28 Juni 2022. AS Roma menarik diri dari kesepakatan mereka dengan Barcelona. Skuad Jose Mourinho itu sebelumnya dijadwalkan akan menjadi lawan Barcelona untuk Joan Gamper Trophy, sebuah laga pramusim di Camp Nou yang rutin diadakan setiap tahun sebelum dimulainya musim baru. Manajemen Barcelona tampak sangat murka dan terlihat sangat kesal dalam statement resmi mereka. AS Roma telah memutuskan untuk menarik diri secara sepihak dan tanpa alasan dari kontrak yang disepakati kedua belah pihak untuk Joan Gamper Trophy. Turnamen pembuka musim itu dijadwalkan berlangsung 6 Agustus 2022 di Camp Nou. Pendukung Barca batal lihat Mourinho. Ribuan tiket sudah terjual karena pendukung Barca ingin melihat kembalinya Jose Mourinho ke Camp Nou. Sang pelatih Portugal itu pernah berada di Barcelona antara tahun 1996 sampai 2000. Ia pertama kali datang menemani Bobby Robson, kepada siapa ia bekerja sebagai asisten penerjemah sang manajer di Sporting Lisbon sejak 1992 dan kemudian ke FC Porto sejak 1993. Sebelum akhirnya pindah lagi ke Camp Nou sejak 1996. Bobby Robson seorang ahli taktik serangan. Jose Mourinho lebih menyukai sisi defensif dan keduanya bekerja sama secara baik. Mereka memberi Barca 3 gelar, Winners' Cup, pendahulu Liga Eropa, Copa del Rey, dan Supercopa di Espana. Ketika Bobby Robson pergi tahun 1997, Mourinho memilih tinggal sebagai asisten manajer Barcelona sampai tahun 2000, di bawah Louis van Gaal. Hubungan tak harmonis antara Roma dan Barcelona. Hubungan kedua tim dipenuhi rasa benci, terutama sejak Roma berhasil menggagalkan laju Barcelona ke semifinal Liga Champions 2017-2018. Tim La Liga itu unggul 4-1 dari leg pertama di perempat final, dan di leg kedua di Stadio Olimpico, tidak satu pun komentator menjadikan Giallorossi sebagai tim favorit. Tapi 3 gol Roma melalui Edin Dzeko, Daniel De Rossi, dan sundulan kepala Kostas Manolas menit 82 membuat Roma menang 3-0 pada leg kedua. Lalu Pa melaju ke semifinal Liga Champions berkat keunggulan 1 gol tandang dari leg pertama. Peristiwa kedua yang membuat hubungan Roma dan Barca memanas adalah insiden Malcolm, Juli 2018. Pada hari itu ratusan fans Roma sudah menyemut di airport, menunggu kedatangan Malcolm dari Bordeaux. Yang ditunggu tidak datang-datang, dengan pendukung klub menemukan pemain Brasil itu yang sudah menjanjikan diri akan tiba di Roma, direbut oleh Barcelona pada menit-menit terakhir untuk mengikat kontrak 5 tahun di Camp Nou. Apa yang lebih menyakitkan hati Roma adalah Malcolm Felipe Silva de Oliveira hanya bertahan 1 tahun di Barca, dengan Agustus 2019 dilepas ke Zenit Saint Petersburg. Dengan latar belakang peristiwa seperti ini, apakah Roma dengan sengaja membatalkan laga Joan Gamper Trophy sebagai sebuah tindakan balas dendam? Tidak ada yang tahu. Sama seperti Roma merencanakan gugatan di pengadilan untuk kasus Malcolm. Demikian juga Barcelona kali ini, mereka mempertimbangkan menyeret manajemen klub Liga Italia itu ke pengadilan karena melanggar perjanjian kontrak. Barcelona bisa kehilangan alat barter. Skuad Xavi Hernandez diambang kehilangan Francisco Trincao, bekas pemain Sporting CP, dalam skema pinjaman 2 tahun bernilai 313 miliar rupiah. Jika Trincao jadi pindah sebagai pemain pinjaman ke Sporting CP, maka Barca akan kehilangan alat barter yang penting dalam usaha mendapatkan Jules Koundé dari Sevilla. Trincao dijadikan gula-gula pemanis guna merebut Jules Koundé, bek tengah asal Prancis yang diinginkan banyak klub raksasa Eropa itu. Bekas bintang Barca menuju River Plate. Luis Suarez yang menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Barcelona dalam perjalanan menuju ke River Plate di Argentina, kata pengamat transfer Fabrizio Romano. Tawaran sudah ada di meja Luis Suarez, dan sang bintang Uruguay akan mengambil waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut.
Jika ia jadi pindah ke Argentina, maka ini akan menjadi tahap baru dalam hidupnya, kembali ke Amerika Selatan. Tahun 2006 ia pergi meninggalkan Nacional, sebuah klub Uruguay, menuju Groningen di Belanda dan kemudian ke Ajax Amsterdam. Sebelum akhirnya pindah lagi ke Liverpool selama 3 musim dan melakukan transfer ke Barcelona untuk bermain bersama Lionel Messi dalam 6 musim. Neymar juga pergi dari PSG. Bekas rekan sepermainan Luis Suarez, Neymar juga dalam perjalanan pergi dari PSG setelah menjadi sasaran kritik Nasser Al-Khelaifi, sang presiden klub. Pihak klub PSG sudah memberitahu sang striker Brasil dan ia bisa menerima keputusan PSG. Chelsea, Manchester United, dan Newcastle United berpotensi mendapatkan Neymar. Sang pemain ingin secepat mungkin kembali merumput guna menjaga kondisinya menjelang Piala Dunia di Qatar akhir 2022. Xavi Hernandez mulai pramusim lebih awal. Pramusim Barcelona baru akan dimulai 4 Juli 2022, tapi Xavi Hernandez telah datang seminggu lebih awal. Ia merencanakan sesi pramusim pertamanya. Para pemain akan menjalani tes medis seperti biasa untuk menentukan kondisi setiap pemain setelah mereka menjalani liburan dan turun berlatih ke lapangan. Barcelona akan menghabiskan beberapa hari pertama pramusim di kota asal mereka, sebelum berkemas untuk terbang ke Amerika Serikat. Mereka akan bermain melawan Real Madrid di Las Vegas pada 23 Juli sebelum menghadapi Juventus di Texas 26 Juli. Barcelona kemudian akan menghadapi Inter Miami dan New York Red Bulls sebelum menyeberang Samudra Atlantik dan kembali ke Eropa. Barcelona berharap bisa memperbaiki performa musim lalu. Mereka tersingkir secara memalukan di Liga Champions dan Liga Eropa, serta finish urutan kedua di La Liga. 13 poin di belakang Madrid. Performa seperti itu tidak dapat diterima secara baik oleh para pendukung di Camp Nou. Barcelona segera umumkan Christensen dan Kessie. Barcelona akan segera mengumumkan perekrutan pertama musim 2022-2023 dalam diri Franck Kessie dan Andreas Christensen. Kedua pemain itu datang dengan status bebas transfer dari Milan dan Chelsea. Pramusim Barcelona akan dimulai 4 Juli 2022 dan Xavi Hernandez ingin memiliki sebanyak mungkin para pemainnya di sana. Bukan hanya Christensen dan Kessie, masih ada sejumlah transfer yang ingin dilakukan Barcelona dalam beberapa minggu ke depan. Nama-nama seperti Robert Lewandowski, Jules Koundé, Bernardo Silva, Cesar Azpilicueta, dan Marcos Alonso merupakan pemain lain yang masih mungkin datang ke Camp Nou. 5 nama pemain yang bikin pusing Xavi. Ada 5 pemain lain dalam daftar skuad Barcelona yang merupakan kesalahan manajer sebelumnya, tetapi menjadi masalah bagi Xavi sekarang ini. Nama paling terkenal adalah Miralem Pjanic dan Francisco Trincao. Tetapi ada juga Inaki Pena, Alex Collado, dan Rey Manach yang sudah pernah tampil membela tim utama sebelumnya. Xavi sama sekali tidak tertarik untuk mempertahankan satu pun dari mereka dan klub akan mencoba menjual mereka sepanjang musim 2022 ini guna menghemat anggaran gaji klub. Miralem Pjanic akan menjadi pemain yang paling sulit untuk disingkirkan. Bekas pemain Juventus itu berusia 32 tahun. Ia memiliki sisa kontrak 2 tahun dan tidak ada klub lain yang benar-benar menginginkannya. Ini bukan salah Xavi, tapi ini menjadi masalah Xavi sekarang.